Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Kemudian beliau membawakan hadis wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li ya Muadz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fis sahihain. Dari Muadz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Beliau bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya yaitu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit dengan apapun juga. Dan hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Aku berkata, hai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kabar gembira apa itu? Bahwa orang yang wafat di atas tauhid, Allah tidak akan azab dia. Kata Rasulullah, jangan. Fayattakilu, khawatir mereka hanya mengandalkan tauhid saja, sehingga mereka nggak mau beramal. Iya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dari Muadz bin Jabal, yang sudah kita sebutkan, Muadz bin Jabal radhiyallahu an adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keistimewaan, Mbak. Yang disebutkan dalam beberapa hadis. Iya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muadz yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Muadz bin Jabal itu nanti dikumpulkan bersama para ulama. Dan dia berada di depan ulama sejauh mata memandang. Iya. Itu menunjukkan akan keistimewaan siapa? Muadz bin Jabal. Dan disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, a'lamun nasi bil halali wal haram Muadz bin Jabal. Orang yang paling paham tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal. Iya. Dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah. Ya, saat terjadi wabah penyakit taun yang disebut dengan taun Imwas.
Itu terjadi di Syam, Pak. Dan saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Dan akibat daripada wabah ini sekitar 25.000 kaum muslimin meninggal, Pak. Di antaranya yaitu Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridainya. Iya. Kata Mu'ad, aku membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fihi jawazul irdaf ala dabbah. Hadis ini menunjukkan bolehnya membonceng di atas apa? Ya, keledai atau unta atau kuda. Selama itu memang tidak memberatkan binatang. Adapun kalau misalnya antum badannya gede banget, beratnya sampai 200 kilo misalnya, sehingga keledainya keberatan ya, maka ini tidak boleh. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebut dalam hadis ya, bahwa Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun kurma. Lalu Rasulullah SAW bertemu dengan seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi, maka ia mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah paham bahasa unta. Apa kata Rasulullah? Man Rabbul Ibil, siapa pemilik unta ini? Seorang pemuda berkata, aku ya Rasulullah. Kata saya, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah terhadap binatang yang tidak bisa bicara ini. Fa innahu syakat ilayya anifan, karena tadi unta ini mengadu kepadaku. Ya, bahwa kamu itu suka memukul dan memberikan beban yang terlalu berat. Subhanallah. Ya, maka dilarang oleh Rasulullah SAW menyiksa binatang dengan cara seperti itu, Pak. Ini menunjukkan bahwa Islam itu Masya Allah. Dari 1004 atau bahkan 1500 tahun yang lalu sudah mendengungkan, menyayangi binatang, Pak. Jadi bukan orang barat yang mulai, Pak. Orang barat terkadang sayangnya sama binatang melebihi daripada sayangnya kepada manusia, Pak. Kaum muslimin dibantai di mana-mana, nggak sayang mereka, bahkan syukuran. Ya, Allah musta'an. Kata Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Namanya Ufair. Keledai Nabi itu namanya apa? Ufair. Di mana keledai itu hadiah dari Raja Mesir. Namanya Muqawqis. Jadi Rasulullah SAW diberikan hadiah budak wanita, ya Maria namanya. Yang dari Maria itu melahirkan Ibrahim. Dan yang kedua dikasih keledai itu Pak. Yang diberi nama Ufair. Berarti itu menunjukkan boleh tidak memberi nama binatang? Boleh. Antum misalnya punya kucing, kasih nama apa? Ya, ya terserah lah untuk mau ngasih nama apa gitu ya. Boleh seperti itu. Dan ini menunjukkan juga bahwa kulit keledai itu tidak najis. Keringat keledai juga tidak najis. Kalau daging keledai haram tidak, Pak? Hah? Daging keledai haram tidak? Daging keledai haram dengan ijma seluruh ulama, Pak. Nggak ada perselisihan dalam masalah ini. Iya. Pernah suatu ketika para sahabat dalam perjalanan, mereka lapar, akhirnya menyembelih keledai. Pas lagi dimasak, tahulah Rasulullah SAW ternyata mereka lagi masak daging apa? Keledai. Maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menyeru supaya apa? Daging-daging itu dibuang. Bahwasanya Allah telah mengharamkan daging keledai. Ya. Nah, binatang yang dagingnya haram
Maka seharusnya sih najis dia, Pak. Tapi para ulama mengatakan bahwa untuk keledai karena memang itu sesuatu yang sifatnya sangat dibutuhkan, ya. Maka mereka mengatakan keledai tidak najis. Namun terjadi ikhtilaf. Apakah kotoran keledai juga air kencingnya juga najis atau tidak? Jumhur mengatakan najis. Sementara Imam Bukhari dan sebagian ulama berpendapat tidak najis. Alasannya kata mereka kalau keledai itu dijadikan kendaraan pasti tidak akan lepas dari yang namanya apa? Kotoran dan kencingnya. Yang namanya keledai kan nggak mungkin kata mereka kencingnya di WC. Ya kencing sembarangan di mana aja. Ya. Ini ikhtilaf masalah khilafiyah ya. Tentang masalah kotoran binatang ini ada madhab yang mengharamkan menajiskan seluruh kotoran binatang. Semua kotoran binatang kata mereka najis. Baik yang dimakan dagingnya maupun yang tidak dimakan apa? Dagingnya. Dan ini madhab syafi'iyah. Kalau madhab syafi'iyah dalam masalah kotoran hewan mereka yang paling keras, Pak. Sampai mereka bikin kaidah pada asalnya kotoran binatang itu najis. Walaupun kaidah ini sebetulnya tidak ada dalilnya. Iya. Mereka bikin kaidah ini atas dasar karena mereka punya pendapat bahwa semua kotoran hewan itu apa? Najis. Sebaliknya, Malikiyah mereka mengatakan kotoran hewan pada asalnya tidak najis. Sampai ada dalil yang mengatakan apa? Najis. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan kotoran hewan, kotoran anjing pun tidak najis. Iya. Ini mazhab saling bertabrakan banget, Pak. Sebagian lagi memberikan perincian. Kalau hewan yang dimakan dagingnya kayak unta, sapi, kambing, maka kotorannya tidak najis. Dalilnya Nabi SAW menyuruh untuk minum air kencing unta. Dalilnya Nabi SAW menganjurkan untuk sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing nggak mungkin lepas dari kotoran dan air kencing kambing. Maka dikiaskan kepada itu berarti semua hewan yang tidak yang tidak dimakan, yang halal dagingnya, semua hewan yang halal dagingnya maka kotorannya tidak najis. Adapun kalau hewan tersebut haram dimakan dagingnya, maka kata mereka kotorannya apa? Najis. Walaupun ini masalah khilafiyah juga. Iya. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه. Hadis ini juga menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau padahal seorang pemimpin, seorang nabi yang paling mulia. Ternyata beliau tidak merasa kecil diri untuk mengendarai keledai. Karena kan di zaman dulu kan memang nggak ada mobil, nggak ada alat-alat transportasi yang canggih sekarang, Pak. Kalau zaman dulu itu alat transportasinya yaitu, ya. Kalau di zaman dulu, Pak, unta itu, terutama unta merah itu yang paling mahal sudah. Mungkin istilahnya kalau di zaman sekarang itu kayak BMW lah, Pak. Mercy lah, ya. Atau lebih dari itu. Demikian pula kuda-kuda yang bagus. Adapun kalau keledai di zaman dulu itu ya istilahnya kendaraan zaman sekarang yang jelek-jelek lah, Pak. Ya, buat menengah ke bawah lah istilahnya gitu. Nabi SAW mengendarai apa? Himar, keledai yang menunjukkan kepada ketawaduan Rasulullah SAW.
Namun juga Nabi sangat suka, Pak, ya, naik kuda. Nabi SAW itu sangat menyukai berlatih kuda, disebutkan dalam hadis demikian. Sampai beliau pernah berlatih kuda, kudanya ngamuk. Sampai Rasulullah jatuh, akhirnya nggak bisa jalan Rasulullah. Akhirnya beberapa hari lamanya Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Kita lanjutkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz," dipanggil. Dalam riwayat yang lain Rasulullah memanggil Mu'adz sampai 3 kali. "Ya Mu'adz," kata Mu'adz, "labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Rasulullah pun berjalan. Dipanggil lagi, "Ya Mu'adz." Maka Mu'adz pun menjawab lagi, "labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Jalan lagi. Kemudian Rasulullah memanggil lagi, "Ya Mu'adz." Kata Mu'adz, "labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Bayangkan Rasulullah manggil dulu Mu'adz sampai 3 kali dengan adanya jeda. Kira-kira Mu'adz penasaran nggak, Mas? Penasaran. Orang kalau sudah penasaran begitu hatinya biasanya sangat siap untuk menerima apa? Ilmu. Ini di antara tata cara taklimnya Rasulullah SAW untuk membangunkan dulu hati supaya dia apa? Siap-siap menerima apa? Ilmu. Beda kalau kita langsung nyampein karena hatinya terkadang cuek atau bagaimana, bisa jadi cuma lewat doang, Pak. Tapi ketika dipanggil, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz, hai Mu'adz, hai Mu'adz." Wah, itu Mu'adz, ada apa ini? Kok bisa manggil 3 kali? Pasti ada yang penting banget ini. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian. Ini di antara tata cara apa? Taklim. Supaya ilmu itu langsung betul-betul kuat di hati seorang ya, penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW dia mau menyampaikan ilmu ini kepada Mu'adz, tapi caranya dengan bertanya. Dan ini di antara tata cara apa? Taklim. Apa kata Rasulullah? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya? Ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Yang melaksanakan hak Allah tersebut, Masya Allah. Nah, ini di antara tata cara taklim dengan tanya, guru bertanya, murid menjawab. Ya, nggak harus terus murid yang bertanya, guru yang menjawab. Sekali-kali guru yang bertanya, murid yang apa? Yang menjawab. Dan ini biasanya Syekh Utsaimin yang suka melakukan itu, Pak. Saya berapa kali duduk di majelis Syekh Utsaimin tuh, sebelum sebelum memulai kajian, beliau tanya jawab dulu. Nah, kamu pelajaran kemarin tentang apa? Satu-satu ditanyain. Iya. Baru setelah selesai, kemudian baru memulai kajian. Besoknya lagi, gitu lagi. Nanya dulu. Iya. Kalau kita praktekkan di sini, Pak, saya yakin datangnya lambat semua, Pak. Takut ditanya. Ya, nanti aja lah datangnya jam 7. Iya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Qaulul muti' yastahiqul jaza' huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Laisa huwa istihqaqu muqabalah." Seorang yang taat kepada Allah, dia berhak mendapatkan balasan pahala dari Allah. Tapi keberhakan ini sifatnya adalah murni karunia dari Allah.
Bukan karena muqabalah. Muqabalah itu karena seperti gini, Pak. Antum punya pembantu. Pembantu bekerja sama antum, antum gaji. Kenapa antum gaji? Karena dia bekerja kepada kita. Kita butuh tenaga dia butuh kepada apa? Itu namanya muqabalah. Nah, kita menaati Allah itu bukan karena Allah butuh kepada ketaatan kita. Paham tidak? Allah nggak butuh sholat kita. Enggak. Allah nggak butuh kepada tauhid kita. Enggak. Allah nggak butuh kepada puasa kita. Dan semua ketaatan yang kita lakukan itu Allah nggak butuh. Enggak. Ketaatan itu untuk siapa? Ya buat kita. Sholat itu kebaikannya buat kita, puasa buat kita, semua ketaatan buat kita. Maka kalau Allah memberikan kepada kita balasan bukan karena Allah butuh kepada apa? Ketaatan. Beda dengan kalau kita gaji pembantu, gaji orang yang kita yang bekerja sama kita karena memang kita butuh tenaga dia. Ya, ini maksud kata beliau ini. Jadi orang yang taat berhak mendapatkan balasan pahala. Wa istihqaqu in'amin wa fadlin. Tapi keberhakannya ini memang karena murni karunia dari Allah. Bukan karena Allah butuh kepada apa? Ketaatan hambanya, bukan. Kama yastahiqul makhluk alal makhluk. Sebagaimana halnya makhluk dengan makhluk. Ya. Nah ini akal Islam. Azani Allah wa iyakum. Makanya dari itulah Rasulullah mengabarkan dalam hadis, Innakum la tadkhulunal jannata bi'a'malikum. Kalian tuh tidak masuk surga karena amalan kalian. Bukan. Akan tetapi kalian masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Bukankah Allah mengatakan, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk kamu ke surga disebabkan oleh amal kamu. Tapi Rasulullah mengatakan, kalian tidaklah masuk surga karena amal. Apa tidak bertabrakan dengan hadis dan ayat tersebut? Kata para ulama, enggak. Kenapa? Karena kita beramal soleh itu murni hidayah dari Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk sholat, Pak? Kalau bukan Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk hadir di majelis taklim kalau bukan Allah? Allah yang memberikan kepada kita hidayah. Iya. Dan hidayah itu rahmat dari Allah tidak, Pak? Rahmat. Kalau bukan karena Allah membantu kita, kita nggak bisa. Banyak orang yang ternyata nggak dibantu sama Allah untuk sholat. Akhirnya apa? Males-malesan dia sholat, Pak. Ada yang sholat nggak dibantu sama Allah untuk khusyuk. Akhirnya sholat dia sholat, tapi nggak bisa apa? Khusyuk. Kenapa? Allah nggak bantu dia. Iya. Maka dari itulah ya akhi, benar kata Rasulullah bahwa kita masuk surga bukan sebatas karena apa? Amal, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Karena amal soleh yang kita lakukan itu semua adalah rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya. Iya. Nah maka ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa Allah memberikan balasan pahala kepada hamba-hambanya yang taat bukan karena Allah butuh kepada apa? Ketaatan kita, tidak. Akan tetapi itu murni pemberian dari Allah. Beda dengan Mu'tazilah. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, wal Mu'tazilah yadda'un annahu wajibun alaihi bil qiyas 'alal makhluq wa anal ibad humul ladzina ata'uhu biduni an yaj'alahum muti'ina lah. Kata mereka, orang-orang Mu'tazilah, bahwa
dalam hal ini tidak ada bedanya dengan makhluk, katanya. Menurut orang Mu'tazilah, para hamba itu menaati Allah bukan karena Allah membantu mereka. Tapi itu murni memang perbuatan si hamba tanpa ada bantuan dari Allah. Sehingga kata mereka, ya, Allah memberikan balasan itu bukan karena pemberian yang murni sebagai buah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ini orang Mu'tazilah, Pak. Masalahnya karena mereka punya keyakinan Qadariyah bahwa perbuatan hamba yang menciptakan Allah si hamba tanpa ada campur tangan dari Allah. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Kata mereka kita taat, kita meninggalkan maksiat. Ini murni dari kita sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan, oh enggak, kita berbuat taat, kita meninggalkan maksiat, itu semua bantuan dari Allah, karunia dari Allah. Nah ini bedanya Pak, keyakinan Ahlussunnah dengan keyakinan apa? Mu'tazilah Qadariyah. Ya. Wa ghalitu fi dzalik, dan mereka telah melakukan kesalahan besar ya akhi. Ya. Dan kebalikannya Mu'tazilah Qadariyah siapa? Jabariyah. Kalau Jabariyah mengatakan semua sudah takdir Allah, manusia tak punya kemampuan apa-apa. Sehingga pada waktu itu akal Islam, manusia berbuat taat ataupun maksiat, ya mereka tidak berhak mendapatkan balasan apa-apa. Karena manusia menurut mereka, ya bagaikan jarum jam, gak punya kehendak apa-apa. Orang yang kafir sudah ketentuan Allah, orang yang taat sudah ketentuan Allah, ya sudah. Jadi menurut orang Jabari apa? Orang yang berbuat maksiat tidak perlu disalahkan. Karena mereka sudah mengikuti ketentuan Allah. Gimana lagi Allah sudah takdirkan dia berbuat maksiat? Jadi gimana dong? Ya udah jangan dihukum. Nggak usah disalahkan. Ini keyakinan siapa? Jabariyah. Iya. Kalau istri antum serong, zina sama laki-laki lain, ya udah takdir gimana lagi, antum nggak boleh marah. Allahu Akbar. Kalau ada pencuri, mencuri motor antum, udah antum gak usah nyalahkan pencuri, karena itu sudah takdir. Jadi pencuri nggak boleh salah, nggak boleh salah. Nah ini keyakinan Jabariyah Pak. Dan keyakinan Jabariyah ini lebih berat daripada Qadariyah. Karena Jabariyah itu hakikatnya apa Pak? Hakikatnya membatalkan syariat dan peraturan. Iya. Antum naik motor, nerobos lampu merah, diprit sama polisi. Sini kamu. Kamu nggak lihat apa lampu merah? Lihat Pak. Kenapa itu terobos? Takdir Pak. Kalau orang Jabariyah mengatakan nggak boleh dihukum, udah takdir gimana? Makanya keyakinan Jabariyah ini sudah kita sebutkan Pak, lebih berat daripada keyakinan walaupun dua-duanya sesat ya. Karena Jabariyah ini membatalkan semua syariat dan peraturan. Iya. Kita lanjutkan saudaraku. Rasulullah SAW bertanya di sini kepada Mu'ad bin Jabal. Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Apa jawaban Mu'ad bin Jabal? Subhanallah. Jawaban yang penuh adab. Apa kata Mu'ad? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam.
Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Masya Allah. Fihi husnul adab minal muta'allim. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula dhalik. Bikhilafi aktsaril mutakallifin. Hadis ini menunjukkan apa, Pak? Bagusnya adab seorang penuntut ilmu saat ditanya dan dia tidak tahu jawabannya, dia ucapkan Allahu a'lam. Makanya kata para ulama, Bapak, la adri nisful ilm. Ucapan seseorang saya nggak tahu saat ditanya tidak tahu jawabannya, itu setengah dari keilmuan dia. Makanya salafus saleh itu Pak, nggak malu mengatakan saya tidak tahu. Ada orang Arab Baduy datang kepada Imam Malik, bertanya 10 pertanyaan, 10-10-nya dijawab, la adri. Akhirnya orang Arab Baduy ini bertanya, "Hei Imam, saya ini pertanyaan titipan ini semua. Terus saya pulang ke kaum saya bawa apa?" Apa kata Imam Malik? Sampaikan aja kepada kaummu, Imam Malik nggak tahu. Selesai. Sementara di zaman ini, Pak, kata-kata tidak tahu itu seakan-akan tabu gitu loh, Pak. Masa saya tidak tahu? Waduh, nanti saya disebut blow on dong. Disebut jahil dong. Aduh. Ini bahaya loh, Pak. Orang yang berani mengatakan saya tidak tahu, itu menunjukkan iman dia kepada kehidupan akhirat. Sebab dia takut kalau dia maksa-maksain jawab ternyata salah, dia yang akan nanggung dosanya di hari kiamat. Orang yang bertanya karena menganggap ini ustadz, insya Allah mumpuni ilmunya. Kemudian si ustadz menjawab, kemudian si murid mengamalkan. Dia nggak berdosa, dia sudah melaksanakan perintah yang Allah perintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Tapi si ahli ilmu yang kemudian menjawab tanpa ilmu, dia yang akan menanggung dosa-dosanya itu. Makanya nggak enak Pak, jadi ustadz itu. Siap-siap nanggung dosa orang banyak Pak. Makanya para sahabat dahulu Pak, kalau ditanya sama seseorang, apa kata sahabat ini? Coba tanya si fulan kepada sahabat yang lain. Sampai Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Munkadir bercerita, aku bertanya kepada seorang sahabat, maka sahabat itu berkata, coba tanya si fulan, sahabat yang lain. Aku datang lagi ke dia, coba suruh tanya ini. Tanya lagi. Sampai ke yang pertama lagi, balik lagi. Bukan apa-apa, takut. Pak. Karena ini masalah fatwa. Menjawab pertanyaan itu termasuk apa? Fatwa. Tapi kalau memang kita sudah tahu ilmunya, kita sudah pernah pelajari permasalahan itu, nggak masalah kita menjawabnya kalau memang di atas dasar ilmu, saudara. Yang bahaya itu kita nggak tahu jawabannya, terus memaksa-maksakan diri untuk apa? Menjawab. Lebih baik kita katakan tidak tahu, selesai sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian ya Rasulullah SAW pun bersabda, Haqqullahi al ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. An ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga dengan apapun juga. Ini hak Allah yang paling besar. Kenali hak Allah ini, Pak. Dan betul-betul kita banyak fokus mempelajari hak Allah ini, Pak. Sebelum yang lain. Jangan sampai kita rajin belajar tentang fikih muamalah, bodoh tentang masalah tauhid. Bahaya, Pak.
Jangan sampai kita rajin belajar fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, tapi ditanya tentang apa syarat la ilaha illallah, nggak tahu. Ini kebalik. Bukannya itu tidak penting, itu penting. Tapi masalahnya yang penting kan bertingkat-tingkat. Yang paling penting itu tauhid. Sekarang sholat antum bagus, mantep. Puasanya mantep. Tapi tauhidnya acak-acakan. Jatuh kepada syirik lagi. Bagaimana Allah akan terima sholat kita? Kalau ternyata tauhidnya masih apa? Rusak. Makanya perhatikan, ini hak Allah yang paling besar, Pak. Yang paling agung. Yang sangat layak untuk betul-betul kita perhatikan dan pelajari terus. Iya. Karena ilmu tauhid itu sekali lagi Pak, ilmu aplikasi. Bukan sebatas ilmu pengetahuan. Banyak orang, terkadang di antara kita, alhamdulillah sudah belajar tauhid 10 tahun, Pak. Dia lalap usul salasah, qawaidul arba, kasyfus syubuhat, kitabut tauhid. Wah, sudah melotok lah Pak istilahnya, Pak. Tapi dalam pelaksanaannya belum tentu bisa. Terkadang tawakalnya masih lemah kepada Allah. Rasa cintanya kepada Allah masih kurang. Rasa takutnya kepada Allah masih kurang. Padahal yang diinginkan dari tauhid adalah supaya apa? Supaya betul-betul kuat hubungan kita dengan Allah. Tawakal kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Keikhlasan kita. Karena memang tauhid ini sekali lagi tadi. Dia ilmu aplikasi. Bukan sebatas ilmu apa? Pengetahuannya. Dan membutuhkan waktu yang panjang Pak untuk menumbuhkan apa? Tauhid, pohon tauhid supaya betul-betul dia berakar di hati kita. Ya, itu butuh waktu saudaraku sekalian. Sudah masuk Isya belum? Belum. Ya kota Islam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan apa hak Allah atas hambanya. Apa itu? An ya'buduh wala yusyriku bihi syai'a. Itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan jangan sekali-kali berbuat syirik. Jangan sekutukan Allah. Iya. Ayyuhiduhu bil ibadah. Artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Artinya ibadah murnikan hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Walaqad ahsanal allama Ibnu Qayyim. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah memberikan kepada kita sebuah definisi yang bagus sekali tentang makna ibadah itu, Pak. Iya. Beliau berkata, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alaihima falakul ibadati dairun madara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Beliau ini punya qasidah namanya Qasidah Nuniyah. Qasidah Nuniyah ini 1000 lebih syairnya Ibnu Qayyim yang ujungnya nun semua. Ya. Di sini beliau menyebutkan tentang hakikat ibadah apa itu? Kata beliau, wa ibadatur rahman, ibadah kepada Allah hakikatnya apa? Ghayatu hubbihi, puncak cinta kepada Allah. Ma'adzulli abidihi, disertai dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Udah bunyi ini Pak. Fadhal azan dulu. Setelah azan kita teruskan sedikit lalu tanya jawab. Yang mau bertanya di ini aja.
Kita lanjutkan sedikit, lalu kemudian tanya jawab. Berkata Ibnu Qayyim mendefinisikan ibadah. Kata beliau, wa ibadatur rahman. Ibadah kepada Allah itu hakikatnya yang mengandung dua perkara. Yang pertama apa? Ghayatu hubbihi. Cinta yang sangat kuat kepada Allah. Ma'adzulli abidihi. Yang kedua apa? Menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Dia. Huma qutbani, ini dua inti ibadah kata beliau. Sekarang antum cinta, tapi tidak disertai dengan ketundukan dan kepatuhan. Saya cinta sama Allah, tapi saya nggak mau patuh. Gimana? Atau antum patuh, tunduk, tapi nggak cinta. Ya bukan ibadah juga. Disebut ibadah kalau ada dua ini. Yang pertama cinta, yang kedua apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihima falakul ibadah dairun. Di mana kepada dua perkara inilah berporosnya ibadah. Ya. Wa madaruhu bil amri rasulihi. Dan porosnya juga harus sesuai dengan perintah Rasul. La bil hawa. Bukan sesuai dengan hawa nafsu. Wan nafsi wasyaitani. Demikian pula bukan sesuai dengan apa? Syaitan. Artinya ibadah itu harus yang pertama tadi mengandung cinta, yang kedua ketundukan. Kemudian harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ini disebut apa? Ibadah. Adapun kalau tidak memenuhi ini maka tidak disebut ibadah. Nah demikian Allah alam kita ya menuju tanya jawab. Rasulullah SAW tadi memberitahu Mu'ad bin Jabal apa hak Allah dan apa hak hamba. Namun Rasulullah SAW melarang Mu'ad untuk mengabarkan kepada orang lain. Tapi kenapa hadis ini sampai ke kita? Ya, sebetulnya sih akan dibahas sama penulis kitab Fathul Majid, Pak. Cuman qadarullah belum sampai. Tapi nggak apa-apa saya beritahu sekarang. Yaitu bahwa Mu'ad menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Kenapa Mu'ad menyampaikan juga pada Rasulullah melarang? Karena Mu'ad tahu dan paham alasan kenapa Rasulullah melarang. Alasannya yaitu jangan sampai hadis ini dipahami secara salah. Makanya Rasulullah mengatakan jangan kabarkan. Nanti orang-orang akan mengandalkan tauhid dan tidak mau apa? Beramal. Maka Mu'ad pun menyampaikan kepada orang yang dia tahu dia tidak akan tertipu oleh hadis ini. Dan paham bagaimana memahami dan meletakkan hadis ini. Iya. Nanti akan dibahas itu sebetulnya Pak. Di akhir pembahasan hadis tersebut. Ya sabar aja ya. Insya Allah. Apa bedanya keledai sama kuda Ustadz? Keledai dagingnya haram, kuda gimana? Kuda halal. Ya. Atas pendapat yang sahih dan pendapat jumhur. Ada kalimat kita hidup cuma untuk senang-senang aja. Setelah kita mati ya udah selesai. Apakah ini kufur? Ya jelas. Ini artinya tidak beriman akan adanya apa? Hari pembalasan. Setelah mati ya udah selesai. Jika ini kufur, apakah orang yang mengucapkannya bisa dihukumi kafir? Kita lihat dulu, Pak. Yang mengucapkannya ini muslimnya kayak gimana nih? Ya. Kalau misalnya muslimnya bodoh banget,
ketidaktahuan dia, yang lebih baik kita tegakkan hujah kepada dia. Apa maksud kamu? Setelah mati ya udah selesai. Apakah kamu tidak beriman akan adanya di hari pembalasan? Kalau dia mengatakan, iya, saya nggak beriman, kafir. Tapi kalau ditanya seperti itu, apakah berarti kamu tidak beriman kepada hari pembalasan? Oh, saya beriman, tapi bukan itu maksud saya sih. Ya, maka kita belum bisa apa? Kafirkan. Ya, maka kita minta dulu perincian. Apa maksud kamu mengucapkan perkataan tersebut? Ini pertanyaan fikih nih, Pak. Bila azan telah selesai dikumandangkan misalnya sholat subuh, ketika kita masuk masjid, apakah kita perlu sholat tahiyat masjid lalu qobliyah subuh atau cukup qobliyah subuh saja? Jawaban saya cukup qobliyah subuh saja. Kenapa demikian? Karena sholat tahiyat masjid bisa gugur dengan sholat apapun. Sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raq'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat apa? Dua rakaat apapun sudah mencukupi itu. Maka ketika antum masuk ke masjid langsung sholat dengan niat 2 rakaat qobliyah subuh, itu sudah cukup. Ya. Dan Nabi SAW melarang sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat dalam hadis yang sahih. Ibadah syaratnya diterimanya adalah 2. Lillahi ta'ala, ikhlas, dan ittiba. Tapi Ustadz mengatakan ada 3. Pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Mana ini yang benar? Ya benar semua. Sekarang antum ikhlas tapi tidak disertai dengan iman kepada kehidupan akhirat gimana? Iman yang dimaksud ini iman kepada rukun-rukun iman. Saya ikhlas karena Allah, tapi maaf saya nggak beriman sama malaikat. Termasuk pembatal keimanan nggak, Pak? Saya ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, betul. Tapi saya tidak beriman kepada hari kiamat. Diterima? Nggak diterima ibadahnya, Pak. Nggak diterima. Iya. Apakah keistiqomahan seseorang beribadah tanda diterimanya amal ibadah? Insya Allah. Karena, akhi, di antara tanda ibadah diterima itu, kata para ulama, menimbulkan ibadah yang lain. Di antara tanda ibadah seseorang diterima adalah apa tadi? Menimbulkan ibadah yang lain. Ya. Kenapa? Karena Allah itu syakur, maha berterima kasih. Maka ketika seorang hamba beribadah dengan sesungguhnya, sebaik-baiknya, nggak mungkin Allah tidak akan apa? Berterima kasih kepada hambanya. Bukan berarti Allah butuh kepada hambanya, enggak. Tapi Allah memang menyifati dirinya dan menamai dirinya asyakur. Asyakur itu apa? Yang maha berterima kasih. Terima kasihnya Allah apa? Ketika ada seorang hamba bersungguh-sungguh dalam ibadah, Allah berterima kasih dengan yang pertama, memberi pahala besar. Yang kedua, memberikan apa? Manisnya iman di hatinya. Yang ketiga apa? Diberikan kekuatan untuk beramal soleh yang lain. Ya. Adik saya tidak berhijab, tidak sholat, tapi dia selalu berdalih bahwa suami dia tidak membolehkan hijab.
dan taat pada suami. Ini diajarkan adiknya bahwa ketaatan kepada suami itu kalau bukan dalam rangka maksiat. Ajarkan. Ini orang salah memahami dalil tentang wajibnya istri menaati apa? Suami. Bawakan hadis kepada dia, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati siapa? Allah. Bawakan. Pahamkan. Yang menyuruh kamu hijab, Allah. Yang menciptakan kamu. Nah sekarang, ketika suami kamu melarang kamu berhijab, ini kan namanya sama saja memaksiati apa? Allah. Kira-kira nanti di hari kiamat suamimu ataukah di dunia suamimu bisa nggak menahan azab Allah pada kamu? Tidak bisa. Ya, ini ngeri ya. Kalau suami sampai tidak membolehkan hijab, ini suami apaan ini? Iya. Maka dari itu, kuatkan terus adiknya, selamatkan dia dari api neraka. Jangan pernah bosan terus untuk mengingatkan. Iya. Bolehkah mengazankan bayi saat lahir? Ini masalah khilafiyah sebetulnya, Pak. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Iya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Ini pendapat yang dibela oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Berdasarkan hadis tentang bahwa Nabi SAW mengadzankan Hasan dan Husain. Sebagian ulama mengatakan makruh. Dan ini pendapat madhab Malikiyah. Dan kepada pendapat ini saya condong. Kenapa? Karena dalil yang menyebutkan tentang mengadzankan bayi itu dhaif. Dari semua jalan-jalannya. Dan tidak bisa saling menguatkan, tidak. Lalu bagaimana Syekh Albani bukannya menghasankan dalam kitab Irwaul Ghalil? Saya jawab betul, Syekh Albani menghasankan hadis itu dalam kitab Irwaul Ghalil. Tapi dalam kitab Silsilah Dhaifah beliau merujuk dan meralat. Dan beliau menyatakan bahwa yang benar hadis ini lemah. Tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Wallahu a'lam. Bagaimana kotoran cicak dan tikus ini najis, Pak? Iya. Karena ini bukan binatang yang boleh dimakan. Iya. Namun masalahnya yang berhubungan dengan masalah kucing. Apakah kotoran kucing dan kencingnya itu najis atau tidak? Karena masalahnya ada hadis yang mengatakan innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis. Ya, karena bentuk lafaz hadis ini umum, Pak. Nabi mengatakan kucing itu tidak najis. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya kenapa kucing tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu suka berkeliling di antara kamu. Artinya kita sulit menghindar dari kucing. Karena sulit menghindar dari kucing berarti apa, Pak? Sesuatu yang sulit mendatangkan apa? Kemudahan. Paham tidak? Yang jadi masalah ketika Nabi mengatakan kucing tidak najis. Yang tidak najis apanya? Nabi tidak menyebutkan. Kalau ada yang berkata, bukankah sebab hadis itu adalah tentang air liur? Kita jawab kaidah mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab.
Yang dilihat itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sementara ini lafadznya umum. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Makanya saya berpendapat sampai detik ini, kotoran kucing dan kencingnya gak najis. Dasarnya hadis ini. Justru saya minta dalil kepada Anda yang mengatakan najis. Mana dalilnya? Jib. Kalau dikiaskan, tapi itu kan binatang yang tidak dimakan dagingnya. Ya, secara atas pendapat yang mengatakan bahwa hewan yang tidak dimakan dagingnya itu kotorannya najis, betul. Tapi masalahnya kan ada dalil nas yang sangat tegas. Nabi tegas mengatakan apa? Kucing tidak najis. Ada dalil yang mengkhususkan hadis ini? Tidak ada. Beda dengan manusia. Rasulullah bersabda, mukmin itu tidak najis. Tapi telah ada dalil-dalil yang sahih bahwa kotoran manusia itu najis. Berdasarkan sunnah dan ijma. Sedangkan kucing, hadisnya tidak ada yang mengkhususkan. Tidak ada yang mengkhususkan. Nah, ya, Nabi kemudian memberikan apa? Ilat. Apa alasannya kucing tidak najis? Karena kucing itu suka berkeliling di antara kita. Artinya kita sulit menghindar dari kucing. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Nah, sebagian ulama ada yang berkata begini, bagaimana dengan cicak dan tikus? Terkadang kita pun sulit menghindar dari mereka. Sebagian kecil ulama mengatakan apa? Kalau begitu nggak ada bedanya dengan kucing. Namun saya lebih tenang kepada pendapat yang mengatakan bahwa cicak dan tikus ini najis. Kenapa? Karena kucing beda dengan cicak. Cicak itu diperintahkan untuk dibunuh. Makanya kalau banyak cicak jangan dibiarin. Kesempatan dapat pahala, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan dapat 100 pahala. Bayangkan. Apa salahnya cicak, Ustaz? Nggak tahu, yang jelas Rasulullah menyuruh. Rasulullah cuma ngabarin dulu cicak membantu meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi subhanallah, Pak. Penelitian di zaman sekarang membuktikan bahwa ternyata cicak itu banyak penyakitnya. Banyak bakterinya. Banyak membawa bakteri-bakteri yang sangat berbahaya untuk manusia. Iya. Pasti ya, yang namanya perintah Rasul itu nggak mungkin salah, Pak. Cuma ilmunya aja belum sampai. Tikus juga. Nabi menyuruh untuk bunuh tikus nggak? Disuruh sama Nabi. Untuk membunuh apa? Tikus. Beda dengan kucing, nggak ada perintah Nabi untuk membunuh apa? Kucing, bahkan termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh kucing itu. Apa Abu Hurairah? Disebut Abu Hurairah kenapa, Pak? Ini sahabat yang senang kucing masalahnya, Pak. Iya. Allahu alam. Tapi bukan berarti saya katakan tidak najis. Artinya tidak perlu dicuci loh, Mas. Antum, teman antum ada yang buang reak. Kok tuh, tahu-tahu kena baju antum nempel. Kok reak manusia najis apa enggak? Enggak najis. Terus gara-gara enggak najis enggak dicuci. Nempel aja gitu. Kata teman, ih itu ada reak. Biarin enggak najis. Jijik, Mas. Ya. Tai kebo atas pendapat yang roji tidak najis. Terus antum nggak sengaja nginjek tai kebo. Masuk rumah nggak dicuci.
Ditanya, kenapa nggak dicuci? Nggak najis. Lah, gimana? Pemahaman yang salah. Apa benar Ustadz kucing binatang yang tidak akan masuk surga Ustadz? Saya belum dapat dalilnya Pak, bahwa kucing itu binatang surga. Sedangkan binatang-binatang kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan. Setelah itu mereka menjadi tanah seluruh. Iya. Bolehkah menggabungkan sholat sunnah sesudah wudhu dengan sholat sunnah qobliyah? Boleh. Ini pendapat jumhur dan ini madhab imam yang 4. Kedua orang tua anak sudah meninggal, anak 5 bersaudara, 2 diantaranya non-muslim. Bolehkah pembagian warisan dengan diatur tidak sesuai syari? Wah, antum urusannya nanti di hari kiamat berat, Mas. Karena Allah sudah mengancam orang yang tidak mau menjalankan hukum warisan. Allah berfirman setelah menyebutkan tentang warisan-warisan itu dalam surat An-Nisa, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Wa yata'adda hududah. Tapi siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya. Dan melanggar batasan-batasannya. Yudkhilhu naran. Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Khalidan fiha. Ya, mengerikan, Pak. Maka dari itu, jalankan sesuai syariat. Kalau saudara-saudara antum nggak mau, yang penting antum sudah sampaikan. Kalau antum dikasih dan ternyata hak antum yang dikasih ke antum itu melebihi hak antum, maka selebihnya kembalikan ke mereka. Maaf, ini bukan hak saya. Iya. Ada demikian. Masih ada satu lagi ini. Kami mengasuh anak yatim piatu akhwat dari umur 25 tahun. Bukan muhrim, salah. Bukan mahram yang benar. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Kebiasaan kita itu muhrim. Ya. Yang benar apa? Mahram. Sampai umur berapa dia boleh serumah dengan kami dan bagaimana adab-adab saya sebagai ayah angkat saat berada di dalam rumah. Iya. Dia boleh berada sampai dia balik. Sampai dia apa? Balik. Setelah itu usahakan carikan dia duduk. Itu termasuk berbuat baik sama dia. Ya, setelah antum pelihara, alhamdulillah, setelah dia besar, karena dia nggak punya rumah, di mana lagi dia akan tinggal kecuali di rumah antum. Nggak apa-apa di rumah antum, tapi beritahu dia, kamu bukan mahram saya. Jadi kalau ada saya di rumah, kamu pakai hijab. Karena saya bukan bapak kamu. Ya. Setelah itu berusaha carikan ikhwan yang mau menjadi suami dia. Itu salah satu kebaikan dari antum buat dia. Ya. Saat ini kami sekolahkan dia di sekolah tahfidz Ustadz. Masya Allah. Ataslah ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini, Pak. Dekat, Masya Allah. Ya. Pahalanya besar tidak? Banget. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.